Mereka nggak pernah mau berpikir di luar apa yang diajarin di sekolah. Oke, diajarin di sekolah, inflasi itu baik untuk mendorong orang tuh mau berbelanja ya. Karena kalau nggak ada inflasi nanti orang nggak belanja. Kata siapa? Lu belajarin dulu awal uang itu seperti apa, seberapa gilanya inflasi itu terhadap uang. Zaman dulu ketika masih pakai bits, pakai kalung, apa yang terjadi? Ya, di suku-suku itu yang trading sama Eropa, orang Eropa kira palsuin, digoblokin terus di float marketnya. Mereka baru belajar tentang inflasi. Inflasi bukan hal yang baik. Lu tahu dari mana inflasi itu hal yang baik untuk mendorong produktivitas? Itu uang lu aja dirampok gitu, tapi lu nggak bisa mikir ke sono karena itu yang diajarin di buku sekolah, ya kan. Sejarah Indonesia juga ngawur semua kalau diajarin di sekolah, ya, karena itu ditulis. Tapi kalau sejarah gue bisa bermasalah nanti kalau gue urus di sini, ya. Bukan ranah gue, tapi kan pelajarin sejarah Indonesia yang ditulis di buku-buku kalian di sekolah itu ngaco semua. Peristiwa-peristiwa berdarahnya itu nggak ada yang pernah ditulis di situ. Itu cuma sunshine and rainbows itu, dan itu ditulis sama orang-orang yang mau nyuci otak anak untuk politik. Ya, zaman dulu orang disuruh nonton di film. Ini pencucian otak sistemnya. Gue paham di sini, gue nggak ngomong untuk semua orang karena udah ada yang kena pasti factory modalnya. Jadi sini gue ngomong untuk sebagian kecil dari kalian yang masih percaya apa akan pemikiran kritis. Ini gue akan outline. Jadi untuk para mungkin yang ngurusin pendidikan di Indonesia bisa nonton ini. Gue udah petakan beberapa kesalahan yang menurut gue paling fatal dari sistem edukasi ini. Yang pertama, standarisasinya. Ya, standarisasi, one size fits all approach ya. Dimana satu itu harus cater ke semuanya. Semuanya harus belajar 13. Ada sampai 15 gitu misalnya mata sekolah. Ada sampai 15 ya. Misalnya pelajaran harus pelajaran di sekolah, tapi gurunya aja ada 15 gitu. Gurunya aja nggak bisa ngajarin 15 pelajaran. Kalau si A nggak bisa di B, berarti si A ini goblok. Kalau B itu nggak bisa di C, berarti B itu goblok. Itu kan sistemnya. Ini berdampak ke orang-orang yang punya skill set berbeda. Dan akhirnya mereka yang punya skill set berbeda ini kehilangan motivasi untuk belajar. Contohnya, kalau misalnya gue nggak bisa di biologi, dia akan cap, oh goblok lu. Kalau gue bukan nggak bisa, gue nggak mau belajar tentang biologi. Oh goblok lu. Standarisasi ya itu problematika. Nah itu kritik gue. Solusinya apa? Solusinya adalah adaptive learning. Kalian coba bikin sistem yang tidak terstandarisasi, tapi cater ke tiap murid punya kemampuan. Jadi jangan karena A nggak bisa B dibilang goblok. Kalau lu ngejudge ya, gimana caranya ikan dari skill dia manjat pohon, ikannya akan pikir dia goblok seumur hidup, padahal dia jago berenang. Ini yang dilakukan terus sama sistem sekolah. Kok problem dari sekolah adalah pembunuh kreativitas dan pemikiran kritis. Ini kenapa? Karena standarisasi dari ujiannya. Dan gua akan sharing sini kenapa ini menurut gua sangat bobrok. Sebenarnya orang-orang yang di atas udah paham ini bobrok, tapi mereka nggak mau telan faktanya bahwa ini adalah sesuatu yang bobrok. Gua nih ya, gue misalnya ngajar ke kalian sekarang tentang misalnya matematika. Lu belajar di kelas gue, kalau lu nggak bisa, gue nggak lulusin lu. Tapi problemnya apa dengan begitu? Ketika lu mau bikin anaknya benar-benar pikir secara kritis, dan semuanya itu emang ternyata aslinya goblok karena sistemnya sebelumnya, nilainya 40 semua, gue yang kena tegur. Gue dibilang sebagai guru itu nggak kompeten. Nah ini problem besar nih, mau di dosen, mau di sekolah. Makanya menurut gue scam semua. Kenapa? Karena dosen punya